khusus yang mewakafkan bapak kami bersama di khusus di korban itu sawina rumah amin اللهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baca Fatihah 3 kali. Pas iya kena puluh ayah kena sa'id monggo sedoyo angan-angan minta musola ini dilancarkan pembangunannya tetap dijadikan oleh Allah SWT yang melihat pembangunan musola ini terketuk hatinya untuk menyumbangkan sebagai hartanya ini dan masyarakat lingkungan sini juga bersatu bagaimana memakmurkan musola. Amin. Baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yakin musola ini dapat jadi yang tangan Allah dan masyarakat lingkungannya memakmurkannya. Amin. Allahumma taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah diucapkan kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Faidi Abdillah yang telah mengimami tawasul kepada leluhur kita, para tokoh masyarakat Indonesia Selatan. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan yang pertama yaitu dari panitia pembangunan musola Al-Kausar itu kepada Bapak Ihsanuddin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Wa rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami muliakan Abah Kiai Haji Sudari Hasan, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Waidi Abdillah, Bapak PLT Lurah Pisau Selatan, Bapak Sutisno SE, beserta jajarannya, Pak Bayan, Pak PLT yang hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Sadiman, beliau dari keluarga wakaf, alhamdulillah bisa hadir pada pagi hari ini. Tokoh masyarakat, tokoh agama,
Kelurahan Pringseu Selatan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah pada pagi hari ini dalam majelis ini kita semua mendapatkan barokah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah sehingga kita dapat hadir kumpul di sini dalam rangkaian acara peletakan batu pertama pembangunan Mushola Al-Kautsar yang insya Allah sebentar lagi akan kita mulai, dan semoga apa yang menjadi harapan dari warga khususnya RT 8 lingkungan 4 Pringseu Selatan dapat terlaksana dengan baik. Salawat dan salam mari kita senantiasa mengagungkan dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mewakili panitia yang pertama, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita semua, niat kita semua hadir dalam hadis ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya mohon maaf tentunya apabila dalam penyambutan kami, penempatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Puji syukur tentunya dengan rasa syukur yang luar biasa kita alhamdulillahirabbil alamin. Kami warga RT 8 lingkungan 4 Pringseu Selatan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 kami telah menerima sebidang tanah wakaf dengan ukuran 10 kali 15 atas nama Bapak M. Yunus almarhum beserta Ibu Sawina almarhumah untuk pembangunan Mushola Al-Kautsar. Dan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, pembangunan Mushola Al-Kautsar akan segera dimulai dan ditandai dengan peletakan batu pertama pada pagi hari ini. Maka kami mohon kepada Bapak Kiai Haji Sudari Saja, yang kedua Bapak Sadiman selaku keluarga wakaf, Bapak Kiai Haji Ahmad Wahid Abdillah, Bapak Kiai Haji Sohib Abdullah Sayuti, Bapak Lurah Pringseu Selatan, Bapak Sutisno SE, Bapak Haji Muhammad Wiono, dan nanti yang satu lagi dari panitia. Kami mohon nama-nama itu nanti untuk bisa mewakili meletakkan batu pertama yang insya Allah nanti pada acara prosesi peletakan batu pertama, dengan harapan adanya prosesi ini kita semua mengharapkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang menjadi cita-cita masyarakat warga khususnya di 8 lingkungan 4 Pringseu Selatan dalam proses pembangunan Mushola Al-Kautsar berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Kiranya ada kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ihsanuddin selaku Ketua Panitia Pembangunan Mushola Al-Kautsar RT 8 lingkungan 4. Untuk sambutan yang kedua yaitu dari pemerintah Pringseu Selatan, yang pada kesempatan pagi hari ini kami mintakan kepada Bapak Lurah, Bapak Sutrisno SE. Untuk itu waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas prosesi kan Oh iya. bagi satu-satu. Oke.
yang terhormat Bapak Yadi Kompleks Lampung mohon untuk duduk terus tuh naik masuk orang Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak kepala lingkungan RT Tringsel Selatan. Alhamdulillah syukur marilah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang pada siang pagi hari ini kita dapat menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan musola Al-Kautsar. Salawat serta salam kami menunjukkan junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang kita sapa dan nantikan sapanya di yaumil qiyamah ini. Bapak-bapak kita hadirin sekalian, kami selaku pemerintahan Kelurahan Tringsel Selatan sangat mendukung acara ini. Mudah-mudahan pembangunan ini berjalan lancar serta diikuti dengan kegiatan serta memakmurkan musola tersebut. Tringsel Selatan merupakan wilayah yang agamis di mana kita sudah musola kalau tidak salah ini ada 14 musola yang di Tringsel Selatan dan 13 masjid. Mudah-mudahan dengan pembangunan ini warga masyarakat Tringsel Selatan dalam beribadah kita selalu lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kepada warga pemberi wakaf kami ucapkan terima kasih telah mendukung serta ikut memajukan serta membantu fasilitas serta dalam rangka pembangunan manusia di Kelurahan Tringsel Selatan Kabupaten Tringsel. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Bila itu berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lurah Tringsel Selatan, Bapak Sutrisno SI yang telah memberikan sambutannya. Untuk sambutan yang ketiga, kami mintakan kepada Bapak Kiai Haji Sujati Sadat selaku tokoh Tringsel Selatan. Untuk itu, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa sallallahu ala rasulillah. Prosesi pertama akan kita sebut kita saja prosesi langsung. Ulama kiram wal jamaah, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatir, sepuhan kasepuhan yang tansah kula suwuni panjenenganipun, kula suwuni barokahipun. Mudah-mudahan saya dan kita semuanya diparingi umur dawa. Amin, amin, amin. Berkah tur berkahi kapan saja dipanggil Husnul Khotimah. Amin. Namanya pun Al-Mukarram guru kita Bapak Kiai Fuad Abdullah, kadang saya nyebut Fuad Abdullah. Yang penting beliau ini adalah sebagai Fuad, hatinya selalu berada dalam kita semuanya dan tidak terlepas dari Allah. Makanya namanya betul-betul berkait kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'alhu barokatan lana ajma'in ya rabbal alamin. Amin. Subhanallah. Allah lurah pada masanya kasihkan. Iya. Aku satu itu pada masanya. Ini langsung ini sampai ini. Kita kok bisik dari persoalan. Kasihkan, kasih stres. Kita seluruh perkampungan yang ada di kelurahan
kita hormati, kita taati atas ketaatannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru sama-sama kita simak sambutannya pastilah mendukung pembangunan keagamaan, utamanya mushola Al-Kautsar di lingkungan Bapak, ibu-ibu, Saya masak, Pak. Saya masak. masih ada orang kiri. Kalau nggak ada ibu-ibu nggak repot semuanya ini. Panitia saya bisa melaporkan, kami menyampaikan dan lebih istimewa keluarga besar yang mewakafkan masyarakat di lingkungan sekitar tahun pembangunan taman mushola ini atau mushola ini hadirin dan hadirat yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala. Waktu menoleh ke tempat saya sangat singkat sekali pertemuannya karena saya sedang omong-omong. Sehingga ada beberapa kawan mohon maaf sempat salaman karena memang waktu itu menjelang maghrib ini penentuan nasib. Nasib itu adalah kaitan dengan malaikat itu lagi musik sipan. Amal hari ini mau dilaporkan untuk besok dan kemudian malam. Karena itu mohon maaf kemarin salaman. Hari ini tidak ada salaman, kita aku kemarin. Amin. Amin. Pembangunan mushola yang dalam bahasa Al-Qur'annya adalah kaitan dengan sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ta'awudzubillahi minasyaitonir rajim. Fattakhidhu min maqami Ibrahim mushola. Jadikanlah dari makam Ibrahim itu yang sering umroh atau yang pernah haji pasti sudah lihat, bahkan sudah merangkul mungkin harus nambung barang makam Ibrahim. Ada seperti kayak kurungan begitu dibuat. Dari dulu kita masih bisa melihat, tapi malah ada merokok zaman dulu. Sekarang mungkin katanya sudah ditutup pakai kaca katanya. Di sana ada makam Ibrahim, bukan makamnya atau tempat kuburnya, bukan, tetapi di situ ada bekas ataupun tinggalan batu yang informasinya adalah tempat Nabi Ibrahim berpijak pada waktu membangun Ka'bah pada berikutnya. Sehingga di situ dikatakan makam Ibrahim. Fattakhidhu min maqami Ibrahim mushola. Kata-kata mushola ada tempat untuk sholat. Kemudian kalau masjid sama sebetulnya. Kalau masjid tempat untuk sujud, kalau mushola tempat untuk sholat. Tidak ada sholat kalau tidak ada sujud. Setiap orang yang sujud secara lengkapnya terpenuhi oleh syarat rukunnya, maka bisa menjadi sholat. Walaupun setiap orang sujud belum tentu sholat, seperti sujud syukur. Tidak sholat tetapi bagian daripada sujud. Dan kata sujud biasanya juga digunakan sebagai orang kenapa ini sujud, biasanya untuk sholat. Masjid tempat untuk sujud dan mushola tempat untuk sholat. Namun di Indonesia dua itu kemudian menjadi di dua kategori. Masjid adalah tempat untuk sholat berjamaah dan itu pun dibagi menjadi dua. Yang bisa untuk berjamaah sholat subuh, sholat jamaah Jumat, ataupun masjid yang tidak digunakan untuk jamaah sholat Jumat. Itu pembagian di Indonesia. Adapun mushola maka sudah dipastikan tempat untuk sholat berjamaah, tempat untuk sholat tetapi tidak digunakan untuk sholat berjamaah sholat Jumat. Nah itu nanti mushola ini, sepanjang mushola ini masih namanya mushola, kita tidak tahu mungkin 20 tahun yang akan datang dengan perkembangan zaman memungkinkan kalau lihat saya ini sebelahnya tanahnya tanah sopo ini. Sami. Sawah itu di saya ini sedangkan tanah kita tidak tahu perkembangan Allah Ta'ala akan menjadikan daripada syiar-syiar agama itu. Kita tidak pernah membayangkan, merencanakan kalau di pojok perempatan ini jalan di bawah kita kami pun mengana-mengana
ini ada musola. Kita tidak tahu rencana Allah Ta'ala untuk memberikan hidayah kepada masyarakat yang saya usahakan ini. Memungkinkan juga di sini nanti berkembang ada musolanya. Musola tidak hanya untuk sholat tetapi ada untuk tarbiyah anak-anaknya. Memungkinkan nanti berkembang untuk madrasah, bahkan untuk pondok pesantren. Makin besar manfaat satu tempat bekok, maka akan semakin pula membawa keberkahan. Dan kita yakin kehadiran musola di sini sekaligus adalah akan menjadi berkah dan memberkati untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ibu bapak yang saya muliakan, dari matur sama Pak Kiai, kebetulan dilalah kersani ngalah. Tadi pagi itu Pak Kiai, saya ngaji khatam majlis ke-73 kitab Suratul Nasihin dan menginjak pada paragraf sebelum garis bawah pada majlis ke-74 fi bayani udhiyah wa takbiratiha, menjelaskan tentang penyembelihan kurban atau sholat Idul Adha wa takbiratiha dan takbirnya. Dalam majlis 74 ini ayat yang dibuat patokan atau motonya adalah ayat Al-Kautsar di dalam itu. Pas di dalamnya. Jadi ngajinya tadi khataman majlis 73 lalu menginjak 74 yang judulnya temanya adalah Kibayani Kudokiyati wa takbiratiha. Suratul Kautsar surat apa itu Al-Kautsar? Wah, ini penjelasannya untuk banyak sekali Al-Kautsar. Saya yang menjelaskan Al-Kautsar adalah Nabi Muhammad SAW sendiri. Nabi Muhammad juga dinamakan Al-Kautsar karena di dalam diri Nabi Muhammad kemudian penampilannya sebelum lahir, kelahirannya, anak kecil, remaja sampai dengan pada waktu muda, kemudian diangkat menjadi nabi sampai wafatnya, bahkan sampai sekarang beliau adalah rahmat kasih sayang Allah dan menjadi rahmat bagi alam, rahmatan lil alamin. Maka Al-Kautsar adalah kalian masalah. Yang kedua, Al-Kautsar adalah telaga besok yang akan disampaikan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada siapa yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Al-Kautsar. Al-Kautsar berikutnya makna juga diantaranya adalah Al-Quranul Karim. Kalau saya lihat makna daripada Al-Kautsar kurang lebih ada 17 arti daripada Al-Kautsar itu sendiri. Betapa luasnya. Maka saya tidak tahu siapa sing mimpi, apa sing rumus, kok musola lagi di sini Al-Kautsar. Jadi pas banget itu, insya Allah kehadiran musola ini betul-betul akan menjadi Al-Kautsar berkah dan memberkahi untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Tentunya bagaimana fungsi ini akan menjadi berkah dan memberkahi? Kita sering ada ungkapan wong padha nggali kuburan tak kuat-kuatnya, anggo bandang sing gedhi, lindis sing gedhi, kalau perlu dijual. Tetapi si pembuat atau si ngeduk kuburan dewek ora gelem menempatinya. Sari Yang orang ini maksudnya Al-Kautsar diharapkan pertama adalah orang yang terlibat langsung, yang wakaf, wakaf di situ, yang atas nama. Kalau yang atas namanya, yang mengatasnamakan, kemudian orang jauh namanya, ya minimal punya ta'aluk, syukur-syukur di sampingnya, bahkan menjadi setiap harinya. Nah, jadi semangat pertama membangun masjid, membangun musola, jangan seperti membangun kuburan. Ngotot nanti kereneken, tetapi orang gelem menempati. Silo baik, kue baik, aku dingin. Ini kalau gawe, kalau ini enggak nanti. Kalau perlu sing gawe, sing orang yang gawe rebutan arep menempati musola Al-Kautsar supaya bisa memperoleh Al-Kautsar al-khair
kebaikan yang banyak. Yang kedua, dipastikan bahwasanya pembangunan musola ini secara regulasi aturan sudah memenuhi aturan. Ini kan sudah Bapak bilang ya, dulu izinnya segera diurek-urek. Kalau zaman dulu saya bisa urek-urek, saya biasanya mesti ke kondisi sampai kemudian yakinkan kiblat kalau bisa mendapatkan sertifikat dari mana tukang ukur kiblat, yaitu adalah penghulu di KUA. Jadi ada petugas yang mempunyai sertifikasi untuk mengukur kiblat. Almarhum Pak Kiai Amrin yang rumahnya di pinggir sawah. Sehingga nanti begitu sudah ada, kalau itu sertifikat arah kiblat itu dipasang di sini, meyakinkan kepada para yang sholat musolinya adalah mustaqbilal qiblati, menghadap kiblat benar-benar. Jangan sampai nanti musola digawe setahun langsung digeser, posone kurang ngawur, muncul sehingga imamnya kemana, posone geser mengeneh. Nah, ini kalau bisa dari awal sudah tidak menganah dan mengeneh. Mustaqbilal qiblati betul-betul kalau bisa. Memang dalam hukum fikihnya syukur-syukur sholat itu madhab kiblat itu menghadap Ka'bahnya pas. Kalau tidak bisa menghadap masjidnya tidak bisa menghadap kota Mekahnya tidak bisa menghadap Saudi Arabia. Sehingga menghadapnya kayak tidak mungkin akan bisa menghadap kiblat 100% bagi orang Indonesia kecuali adalah menghadap pada satu negaranya lebih dekat ke Mekahnya lebih dekat kepada Masjidil Haram itu sendiri. Yang berikutnya tadi disampaikan bagaimana pengisiannya ini, pemakmurannya tadi. Dalam sebuah hadisnya memang berkaitan dengan masjid. Jadi Nabi tahu sebuah hadis qudsi, inna buyuti fil ardi masajid. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi, kata Allah Ta'ala dalam diskusi, masajid sudah masjid-masjid itu. Kalau konotasinya atau pengertian daripada masjid adalah tempat sujud, berarti musola yang tempat sujud itu pun namanya masjid. Walaupun tadi secara hukum sudah kita jelaskan ada masjid untuk sholat Jumat ataupun masjid yang tidak untuk sholat Jumat berbeda dengan musola. Karena itu, betapa bahagianya liman zaroni, siapa yang mau berkunjung ke rumah saya, Allah Ta'ala. Kita berkunjung di rumah Allah Ta'ala berarti kita menjadi tamu Allah Ta'ala. Fahakun ala nazur, maka sudah sepantasnya bagi tuan rumah yang dikunjungi kita Allah Ta'ala yang punya sholatnya masjid itu sendiri, ayo terima walifah, selalu melimpah-muliakan orang yang mengunjungi rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini aja sudah dimuliakan. Turun, tangan gerak, nanti mobilnya parkir, dakong langsung dakong artisan, disediakan kopi kek, tamune panitia, apa maning tamune Gusti Allah. Setiap siapa saja yang mempunyai problematika kehidupan, apakah problematik masalah duniawiyah atau masalah diniyah, masalah ukhrawiyah, lapornya adalah kepada sang pemilik rumah itu yang ketika itu dia menjadi tamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mangke saya ngomong-ngomong, ono warga masyarakat Sewu Selatan lingkungan 8 kok lagi pusing, kurang dipikir ada bundol, ada pinjol, tapi lapor ke Al-Kausar. Insya Allah nanti no pinjol, no judol akan diberikan rezeki yang halal thayyibah, halal terus sing bagus, sing berkah, sing bisa warak margi ora pusing. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, monggo semuanya ini kita sudah lihat ada batu, pasir, koral,
semen, bahkan sudah pada siap-siap semuanya. Mendekati Pak Kiai Fuad, besok ada suwi-suwi kita update, mudah-mudahan kalau lihat berapa ukuran tadi? 712. 712 ukuran musuhnya, tanahnya 10-15 sakiki, memben kayaknya bisa tekan 1.500 hari. Jadi cinta bumi amin ke mereka temuni, amin ki. Lo istilah lapor ke mereka ki. Istilah itu sami nyuwun 1.500. Untuk tahun itu membentukkan tempat kompleks tingkat ibadah untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Mari kita kotor niat kita sedaya ingkang sami, semua yang sudah berniat azam untuk menjadikan musola ini sebagai tempat kita mengadu kepada Subhanahu wa Ta'ala, mengadu rindu kepada Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan tidak satupun yang dilakukan oleh kita kecuali menjadi amal jariah, amal yang selalu mengalir pahalanya selama musola ini jadi. Amin. Ini kalau saya lihat isinya, tadi saya tanya sama Pak Tifat, kayaknya bisa ditingkat apa itu ya? Tapi itu nanti satu ya gambarnya. Ya, mudah-mudahan mendingan panitiane pengurusi menjadi pusing orang muat daripada pusing orang yang sama air. Oke. Amin Allahumma. Amin. Imamnya pengurusnya pada pusing tertulis orang muat. Dan setahun yang akan datang lapor lagi Pak Lurah, undang Pak Sudadimnya. Berikut umat pusing mohon saya ini. Oh semuli waduh berikut sama air alhamdulillah sedikit sama air tenggawi seboyo. Untuk tidak di luar itu karena sudah tidak muat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Tuhan dunia insya hakim wa ala man nawaina anna Allah yassar lana fi bina'i hadal musalla al-mubarak. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk menutup, kalau bisa kemakmurannya sudah ciri-ciri aku ngarep pakai sholat kepada institusinya, punan kota dari apa baik sholawat dihokok itu akan membangkitkan kita semuanya. Tapi jatuh kalau pakai pesawat, maka simpenmu jerit-jerit itu budaya yang bagus sehingga puji-pujian wiridan itu bagian daripada membangkitkan hiroh supaya orang sergapkan musola ini, dan itu yang bagian daripada contoh-contoh para wali hidup semuanya. Demikian sambutan saya. Ini singkat lagi bukan musola ini dan simpangan ini. Nanti lagi barang-barang ada foto yang pembangunan ini karena